Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semangat belajarnya. Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dalam menerima materi pada pagi ini. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik anak-anak, silakan kalian simak materi pada video berikut. Pastinya kalian semua sudah siap kan menerima materi pada pagi hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan pada pertemuan pagi ini, kalian akan belajar mengenai materi menulis teks pidato persuasif, yang mana dengan kompetensi dasar 4.4, yakni menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif yang dibaca atau didengar, baik secara lisan dan atau secara tulis, dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi ini yakni ada 3, yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran pada hari ini, siswa dapat teliti dalam memahami langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Lalu yang kedua adalah siswa dapat menyusun teks pidato persuasif secara baik dan menarik. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat membacakan teks pidato persuasif dengan baik dan memperhatikan struktur serta ciri kebahasaannya, serta dapat membacakannya dengan memperhatikan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membacakan teks pidato persuasif. Ibu harap kalian semua dapat mencapai ketiga tujuan pembelajaran tersebut. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Adapun tujuan adanya langkah-langkah menulis teks pidato persuasif, yakni agar sebuah karangan pidato persuasif menjadi baik, runtun, dan tidak menyimpang dari tujuan pidato persuasif. Maka perlu ditempuh beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan tujuan. Dan langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Lalu langkah yang keempat adalah menyusun kerangka. Lalu yang kelima adalah mengembangkan karangan. Dan yang keenam adalah mengkoreksi. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menulis teks pidato persuasif secara rinci. Langkah yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Tema adalah hal utama yang harus diperhatikan sebelum menulis teks pidato persuasif. Pada saat menyusun teks pidato persuasif, haruslah menentukan tema terlebih dahulu. Semisal kalian ambil suatu fenomena sosial yang saat ini marak, misal dengan tema COVID-19. Maka pidato persuasif yang kalian buat harus berisi ajakan, himbauan kepada masyarakat mengenai atau meliputi COVID-19. Lalu yang kedua adalah tentukan tujuan. Jadi, pada saat menyusun teks pidato persuasif, apa sih tujuan kalian saat menulis pidato tersebut? Tentunya sesuai dengan tujuan utama pidato persuasif, yakni berupa ajakan atau himbauan. Dalam pidato persuasif yang kalian buat harus berupa ajakan, himbauan kepada masyarakat agar pidato tersebut benar-benar berguna kepada masyarakat atau audiens yang mendengarnya. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Sebelum menulis pidato persuasif, kalian harus mempunyai bahan-bahan yang harus diperlukan pada saat menulis teks pidato persuasif, seperti ide, inovasi, atau yang lainnya.
Jadi, bahan-bahan yang kalian kumpulkan benar-benar dibutuhkan pada saat menulis teks pidato persuasif. Carilah bahan semaksimal mungkin, akan tetapi tidak secara merekayasa data. Jadi, carilah bahan seaktual mungkin. Lalu yang selanjutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka merupakan uraian dari permasalahan pada tiap topik. Jadi, kerangka ini merupakan butir-butir kecil permasalahan yang diuraikan atau dibahas dalam setiap paragraf. Yang selanjutnya adalah mengembangkan karangan. Mengembangkan sebuah karangan bergantung pada materi yang kita sampaikan. Dalam mengembangkan karangan harus secara sistematis dan runtut, agar karangan yang kita buat menjadi efisien dan lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang terakhir dalam menulis teks pidato persuasif, yakni dengan mengkoreksi karangan pidato persuasif yang telah dibuat oleh kita, agar jika terdapat kesalahan atau pembenahan lebih lanjut, maka diubah terlebih dahulu sebelum kita benar-benar menyampaikannya kepada audiens atau pendengar. Selain adanya langkah-langkah menulis teks pidato persuasif, ada pun yang perlu diketahui oleh kalian pada saat membacakan teks pidato, yakni aspek-aspek membacakan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menguasai materi. Lalu yang kedua adalah berpenampilan yang sopan. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan intonasi. Dan yang keempat adalah memperhatikan gestur tubuh. Yang terakhir adalah hindari ketegangan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan secara satu persatu mengenai aspek membacakan teks pidato persuasif yang baik. Yang pertama adalah kalian harus menguasai materi. Jadi, hal utama sebelum membacakan pidato adalah menguasai materi. Karena penguasaan materi sangatlah penting dalam menyampaikan pidato. Kalian sebagai orator harus sangat menguasai penuh atas pidato apa yang akan kalian sampaikan kepada audiens. Lalu yang kedua adalah berpenampilan yang menarik dan sopan. Penampilan menarik tidaklah secara berlebihan, akan tetapi pada saat berpidato kalian harus berpenampilan yang rapi dan sopan, karena penampilan adalah pusat perhatian pertama oleh audiens. Jadi sebagai orator haruslah berpenampilan yang rapi dan sopan. Lalu yang ketiga adalah perhatikan intonasi. Pada saat menyampaikan pidato haruslah memperhatikan intonasi. Jadi pada saat kita berbicara, yakni menyampaikan pidato, harus memperhatikan intonasi, yakni tinggi rendahnya suara kita, atau ketika kita menyampaikan hal atau berupa tekanan, maka kita harus berintonasi ya secara tinggi. Jika rendah, maka harus rendah, karena hal intonasi sangat menarik atau sangat diperhatikan oleh audiens. Lalu yang keempat adalah perhatikan gestur tubuh. Pada saat menjadi orator, tidaklah harus terpaku, tidaklah harus berdiam diri di depan audiens. Akan tetapi sebagai orator harus menguasai panggung, atau perhatikan gestur tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita, agar para audiens tidak merasa bosan saat mendengarkan pidato atau menyimak pidato yang kita sampaikan. Lalu yang terakhir adalah hindari ketegangan. Sebagai orator haruslah menghindari ketegangan agar para audiens tidak merasa bosan pada kita. Apalagi pada saat jika kita membacakan pidato dengan teks, janganlah terpaku pada teks, akan tetapi sesekali melihat audiens. Jadi, ciptakanlah suasana yang rileks dan santai, akan tetapi tetap fokus atas tujuan berpidato kita. Baik anak-anak, penugasan pada pembelajaran pagi ini adalah silakan kalian buat teks pidato persuasif dengan tema COVID-19. Jangan lupa perhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelum kalian menulis teks pidato persuasif,
perhatikan langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Lalu, yang selanjutnya adalah tugas yang kedua, yakni setelah kalian membuat teks pidato persuasif, silakan kalian baca teks tersebut dengan membuat video. Setelah jadi video tersebut, lalu kirimkan melalui WhatsApp pribadi atau melalui WhatsApp grup kelas. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah dan tetap semangat belajarnya ya. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan selalu selagi belajar di rumah. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.